Selamat siang Tuan Heru, selamat siang teman-teman semuanya, DDL. Hari ini kita akan bicara bacaan terkait dengan tata Gravalo. Ya, dan dari Gravalo sendiri, diagnosis, medical management, social management, dan outcome-nya. Ya, jadi untuk saatnya kita sedang melakukan family. Jadi, proses perubahan itu itu eksekusi dari apa waktu itu. Kemudian sebagai satu yang pertama, waktu itu musik akan melakukan operasi petis pertama dan menemukan pasien TOF. Jadi seorang ilmuwan bernama Lily Henry, dia, dia pertama kali melakukan repair pada TOF menggunakan cross circulation. Kemudian pada tahun 1959, Kirkland pertama kali melakukan repair TOF menggunakan translational patch. Ya, lalu apa itu TOF? Jadi seperti definisinya, seperti namanya, yaitu teknologi valve, teknologi keempat. Itu ada empat kelainan utama yang ada pada penderitanya. Yang pertama adalah adanya adanya atresia dari pulmonal, itu adanya stenosis atau RVOTO, RVOT obstruction. Kemudian juga ada vaginal allen, kemudian juga adanya uh, vena, dan yang terakhir adalah adanya overriding dari aorta. Jadi aorta tidak pada tempatnya. Kemudian seperti ini untuk skemanya, bagannya. Bisa kita lihat di sisi sebelah kiri, sebelah kanan ini ada jantung lemak. Di sisi sebelah kiri adalah jantung dengan TWF. Kita bisa dapatkan jantung lemak dari rek atrium ke rek ventrikel, dari rek ventrikel kemudian ke arteri pulmonal, ke paru-paru, dan kembali ke vena pulmonal ke left atrium, kemudian masuk ke left ventricle melalui melalui mitral, kemudian dibawa lagi ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, PDAF ini ada beberapa hal yang tidak ada yang atau yang berbeda daripada jantung orang normal. Yang pertama adalah adanya di sini ada PSD. PSD yang sifatnya itu adalah malalignment. Jadi di sini ada saya di bawah di sini yang kedua adanya shunting dari aliran. Kemudian juga ada RVOTO atau right ventricle outflow tract obstruction. Ini di sini ada penebalan dari individu sehingga ada obstruksi dari RVO2-nya. Kemudian juga ada di sini karena proses ini menyebabkan adanya kompensasi berupa right ventricular hypertrophy. Kita bisa lihat di sini ototnya lebih tegang daripada jantung yang normal. Kemudian juga overloading dari aorta. Aortanya tidak pada tempatnya, harusnya dia di sebelah kiri, mengarah ke sebelah kiri, tapi dia berada di tengah-tengah overriding. Untuk yang bagaimana? Ya, ada kanvas ini didapatkan dari gonadotrophic malformation. Jadi ketika adanya proses septasi dari gonadotrophic itu, ketika mau selesai itu ada suatu ada kelainan sehingga menyebabkan ada displace pada subtim infundibularnya sehingga menyebabkan adanya suatu kelainan berupa VSD tadi itu. Lalu kemudian dari Anderson itu ada deviasi dari outlet septum sehingga menyebabkan adanya malformasi dari septum parietal pada kurasinya sehingga menjadi adanya eh, PSD. Ini ada beberapa morfologi yang mungkin ada pada TOF. Jadi, contohnya ini adalah dari bentuk valve-nya ada cuspid atau ventriculus. Kebanyakan memang di sini adalah cuspid 60% dari mengalami valve di cuspid. Kemudian ada beberapa kelainan yang menyertai. Di sini yang menyertai memang adalah tipe VSD yang paling banyak menyertai. Dan juga ada PDA yang menyertai adanya kelainan dari TOF ini.
Yang lain juga ada TAPVC, ada AVSD, ada macam-macam di sini dari data. Ya. Kemudian di sini ada beberapa kan juga yang menyertai dari TF itu sendiri dan macam-macam dari stenosisnya. Next. Lalu apa yang harus kita ketahui ketika kita mendapatkan pasien TF di mungkin atau di puskesmas nanti untuk dokter yang baru lulus atau mungkin di DKV, kita harus mengetahui ada beberapa tanda dan gejala. Yang pertama dari cyanosis yang disebabkan karena adanya LVOT, LVOT obstruction tadi itu, sebab menyebabkan adanya itu kurang ada suatu kebiasaan khusus yaitu sering jongkok dan lebih nyaman ketika jongkok. Ketika sesak mereka jongkok. Itu perlu ditanyakan untuk pasien-pasien dari KTOF. Kemudian ini ada beberapa yang namanya jamur lagi karena di rumah cerebral. Kemudian juga masih diutesis. Ini untuk ke depannya lagi. Kemudian untuk eksaminasi ini, untuk physical examination, untuk urusan fisiknya, kita bisa temukan yang pertama cyanosis. Cyanosis di lipsnya mungkin atau di ujung-ujung jarinya ada biru. Dan biasanya itu ketika menangis semakin biru. Lalu kita temukan juga ada KB finger. Jadi jari itu seperti tabu besar, kemudian ada itu semacam ada kayak penonjolan seperti itu. Kemudian ketika kita dengarkan suara jantungnya itu ada biasanya ada sesuatu magic sebenarnya ada sedikit murmur di situ. Kemudian dari labnya tentunya TF ini pasti akan kental darahnya sehingga hemoglobin bisa meningkat. Kemudian air bersih juga meningkat, bersihnya tinggi-tinggi, 18, 20, 24, 20% persen TOF. Kemudian ada kecenderungan untuk platelet turun. Kemudian ini untuk X-ray. X-ray sangat penting dalam diagnosis dari penyakit-penyakit jantung bawaan. Salah satunya di TF ini kita bisa dapatkan adanya eh shape appearance di mana pinggang jantung yang menghilang, kemudian apatnya ke atas. Sebabnya karena adanya itu ada failure, kemudian yang paling penting selain di bagian jantung, bagaimana di bagian maka dia itu eh, kesan oligemi atau plethory. Oligemi itu adalah paru itu biasanya itu sepi. Untuk plethory ini, kalau TF itu biasanya itu paru itu sepi. Sedangkan dia fungsi pada tertentu di paru-paru. Sehingga kebanyakan ciri khasnya itu shape, kemudian ada oligemi di paru-parunya. Kemudian dari ekokardiografi tentu kita yang invasif adalah ekokardiografi, kita bisa dapatkan atau dari kita bisa dapatkan adanya pasti, kemudian dari juga dari saat kita ini bisa juga bisa lihat adanya fotonya dari pemandangannya seperti apa, kita bisa lihat fotonya. Kemudian kita juga bisa lihat dari file chamber mungkin ada RV itu AV di mana di bentuknya ototnya itu menebal. CT scan ini kalau seandainya suatu TF yang mungkin dengan komplikasi atau dengan yang mungkin itu khusus mungkin TF dengan adanya mungkin transfusi atau mungkin ada atau yang lain atau mungkin ada tes stenosis atau lesi. Terus kita lakukan CT scan untuk mengetahui nanti gangguan itu. Ini pada pasien TOF yang terpenting ada kateterisasi jantung dan juga ekokardiografi. Ya. Kemudian diberikan melalui kita broker, kemudian suplementasi oksigen dan juga menggunakan penyelesaian untuk obat-obatannya dan juga prostaglandin PGW1 untuk mempertahankan fantasi dari ductusnya. Itu ini untuk pasien-pasien TF dengan PDA.
Next. Nah, saya melakukan repair pada TWF, kita belum tahu usia anak itu berapa. Biasanya idealnya itu pada usia 3 sampai 6 bulan itu kita preparasi. Kemudian dari 10 kilo untuk idealnya. Itu ada bisa. Lalu kita lihat prosesnya, proses mengotak kriteria apakah memenuhi atau tidak. Itu nanti kita bisa menentukan apakah pasien itu siap untuk total repair atau harus dilakukan operasi penjagaan lebih dulu untuk menemukan dari anomali koronerinya apakah ada kelainan atau tidak. Karena jika ada kelainan atau koroneri nanti akan ada tindakan lain yang dibutuhkan. Kemudian dari migrasi untuk mengetahui kesiapan dari eh, printer yang ada di parunya dan juga dari naga tembak. Biasanya untuk akurasi itu 1,5, 1,7, biasanya atau 1,5 bisa dilakukan total correction dari UTF sendiri. Ya. Kemudian ini, jika seandainya ada bisa memenuhi syarat dari total koreksi, biasanya kita melakukan yang namanya petition. Ini ada beberapa macam petition. Ini ada yang A ini petition atau setelah film disambungkan ke film atau menulis. Kemudian ada modified petition, dia pakai graph. Kemudian setelah juga diletakkan langsung di aortanya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini ada total koneksi. Jadi total koneksi itu kita bisa memakai dua pendekatan, bisa memakai ventricular, bisa memakai atrial. Kalau ini misalnya ini kita memakai torakotomi. Jadi bisa diposisikan alat itu, kemudian ya, sama sama dengan VTube kalau dia itu divide, jadi disambungkan beberapa fluid di sini di sebuah nerve arteri, kemudian sambungkan ke LPA-nya seperti ini. Ini dinamakan baru dari divide irrigation, filtrakotomi. Fungsi dari TF ini adalah fungsinya ada tiga sebenarnya itu untuk menghilangkan shunting dari pasien TF itu karena ada FSD sehingga untuk ada pencampuran depreciation dari jantung sisi kanan dengan jantung sisi kiri sehingga ada itu mengalami saturasi oksigen yang ada di dalam darah. Kemudian juga bisa kita tujuan untuk mengurangi RV pressure atau tekanan yang ada pada ventricle dan juga volume yang ada di situ. Kemudian untuk mempertahankan fungsi normal dari myokardium. Ini adalah tiga tujuan dari TOF. Nah, untuk konsep atau approach bisa cara trial, cara vertikular atau sisinya. Lalu bisa juga menggunakan TAP atau transannular patch. Ini tergantung nanti dari ukuran MPA-nya biasanya. Kemudian kita juga bisa apakah nanti mengorbankan RCA-nya atau tidak. Hmm. Lalu kemudian kita juga bisa melakukan maaf dok. Sudah. Kami sendiri dok. Nah, izin kita juga bisa nantinya untuk approach di TV yang tidak normal itu khususnya dengan menggunakan versi dari valve sparing atau tidak. Kemudian kita juga nanti akan manajemen untuk ASD-nya atau PFO-nya apakah perlu ditutup atau tidak. Kemudian biasanya itu ada kelainan titik speed mungkin apakah nanti perlu dilakukan repair atau tidak.
Nah, ini bentuk-bentuk morfologi dari TOF itu sendiri. Jadi ada empat tipe TOF. Ini menurut buku dari Lorenzo ini ada empat tipe TOF. Ini ada yang ini dibedakan dari ukuran Z-score anulusnya. Yang lebih dari min satu ini tipe satu, yang min satu sampai min 3 ini yang tipe 2A dan 2B. Ini kemudian untuk yang tipe 3 ini Z-score lebih dari min 3 ini masih ada tapi kecil sekali. Ini yang atresia, yang tipe 4. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kok kita harus mengetahui morfologi dari TOF ini? Ini nanti hubungannya dengan approach dalam membebaskan RVOTO obstruction ini. Jadi kita kan fungsinya kan kita juga membebaskannya supaya lebih lowong. Nah, itu approach-nya kita lewat mana itu dari bentuk-bentuk dari TOF ini. Kalau dia itu di tipe satu, di mana dia itu masih valve-nya masih bagus, kemudian eh, juga stenosisnya juga ringan, ini bisa menggunakan telas arterial maupun telas pulmonal. Sama juga dengan 2A. Untuk yang 2B ini sudah mulai tight, walaupun valve-nya masih normal, itu bisa menggunakan telas ventrikular. Kemudian ini valve-nya sudah mulai ada kelainan, dan menyempit sekali, menggunakan menggunakan telas anular dari pulmonalnya. Kemudian ini perlu perlu sebuah conduit atau graph untuk menyambungkan supaya bisa total koreksi yang atresia. Ya, ini mungkin sedikit tentang eh, cara-cara operatifnya, tindakan operatifnya. Jadi kita biasanya akan melakukan reseksi dari stenosis infundibularnya dengan bisa menggunakan approach dari atriumnya, transatrial bisa menggunakan trans pulmonal. Nah, kemudian kita juga bisa mengestimasi dari outflow track-nya ini dengan menggunakan busi nantinya. Terus kemudian kita bisa di per VSD-nya, kemudian kita bisa evaluasi apakah kita akan meninggalkan PFO atau tidak. Dan kita evaluasi lagi untuk residualnya ketika lepas dari CPB melalui echo. Nah, ini transventricular, dia lewat ventricle, kita lakukan incisi di sini, di right ventricle-nya. Di ini LAD-nya, jangan sampai terkena LAD. Ini LAD-nya. Di sini kita akan melakukan sisi, ya. Kemudian dilakukan pembukaan. Pembukaan di sini pasti ketika kita melakukan pembukaan pada ventrikel kanan, kita langsung menemukan VSD-nya. Nah, di sini kita nanti akan melakukan repair, kita akan melakukan chopping-chopping pada RVOTO-nya lewat sini bisa transventricle. Kemudian setelah itu ditutup VSD-nya. Baru setelah itu ini disipakkan dulu titik speednya tentunya supaya expose. Kemudian nanti kita lakukan penutupan pada VSD-nya. Terakhir setelah dilakukan eh, pembukaan pada RVOTO-nya. Nah, ini mulai ditutup untuk titik speednya menggunakan jahitan berpelajet dengan patch PTFE 0,6 biasanya. Ini. Kemudian lateral atrium dibuka lewat atrial kanan. Di sini kemudian ditemukan adanya katapetrikus speed, disebabkan katapetrikus speednya. Di sini ditemukan adanya PSD-nya. Nah, di sini itu nanti biasanya akan ada lengkungan nanti. Dia itu melengkung ke sini nanti untuk apa? Untuk pulmonalnya. Jadi bisa nanti dilebarkan lewat situ, lewat lengkungannya itu. Kemudian setelah dilebarkan RVOT-nya, kemudian baru ditutup VSD-nya. Untuk beberapa yang tight, kita juga melalui pendekatan lewat transpulmonal juga nanti. Jadi tidak cukup lewat transatrial maupun transventricular. Seperti bagan yang awal tadi itu. Beberapa juga perlu pulmonal augmentasi. Jadi dilebarkan MPA-nya. Ada yang lewat patch, ada yang tidak patch. Jadi ini contohnya. Ini awalnya kan kecil, seperti ini stenosis. Kemudian kita lakukan insisi pemotongan, ditambahkan patch sehingga lubangnya itu lebar, ngawos. Sehingga nantinya bisa menjadi jalan untuk ke paru-parunya, ke paru kanan dan ke paru kirinya. Seperti ini gambarannya menggunakan patch.
Berikut yang jelas anularnya tadi itu, kita sisi di sebelah sini, dibuka, kita patch PSD-nya dahulu, kita lebarkan, ini sudah langsung, ini kita transaksi juga, ini sebelah samping-sampingnya ini, kemudian kita pasang patch sehingga lebar, PSD itu tertutup. Ini PA repair, ini PA repair, sama seperti tadi, ini sama juga, yang ini yang ini yang sisi sana di LPA yang kecil. Bagaimana cara repairnya seperti ini. Ini LPA yang kecil. Lakukan patch juga. Ini macam-macam dari bentuk-bentuk repairnya. Dari arteri pulmonalnya. Macam-macamnya untuk approach-nya. Nah, kemudian untuk outcome-nya, biasanya outcome-nya itu cukup baik. Namun ada beberapa komplikasi yang perlu diwaspadai ketika kita operasi TOF ini. Yang pertama adanya residu dari RVOT obstruction. Jadi biasanya itu nanti akan ada pulmonal stenosis atau pulmonal regurgitasi. Mana yang lebih baik? Jadi biasanya kita itu lebih baik pulmonal stenosis daripada regurgitasi. Karena kalau kita regurgitasi nanti akan tetap ada aliran flow yang ada yang kembali ke RV-nya sehingga nanti tetap akan ada RV failure juga. Lawan RV failure seperti itu. Kemudian juga ada aritmianya juga. Itu karena kita pasti akan melakukan ICC pada jaringan jantung sehingga akan rawan terjadinya aritmia karena sistem konduksi jantung yang mungkin kita tidak sengaja ICC sehingga nanti biasanya sewaktu durante operasi ada pertimbangan untuk pemasangan pacing wire untuk nanti standby jika ada aritmia. Kemudian juga mungkin adanya ini PR, pulmoner regurgitasi, yang nantinya ini juga memang sebaiknya dihindari untuk adanya PR ini pada operasi dengan TF total koreksi. Kemudian juga ada beberapa efek-efek lain neurologikal, ini karena memang operasi-operasi jantung itu nanti menggunakan CPB untuk ini, sehingga menyebabkan adanya komplikasi mungkin dari emboli-emboli yang mungkin bisa terjadi di otaknya mungkin. Lalu kemudian juga ada vascular residual yang nantinya mungkin akan bisa menyebabkan adanya tidak masih ada shunting untuk dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ya. Terima kasih dokter. Demikian dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin asupan dokter. Ya, untuk TOF ini wajib paham ya, karena TOF itu